wa syarrul alamin dzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sejelek-jelek manusia orang yang hanya mengandalkan kakek buyutnya, mbah-mbahnya, saya turunannya Raden, saya turunannya Kanjeng Bendoro, atau saya turunannya Mbak, menghormati kiai bi ilmihim karena ilmunya, di samping karena keturunan mbah-mbahnya juga ulama besar. Itu ya. Karena ulama lah tadi Mbah Kiai Ma'ruf Amin juga sudah menyinggung, ulama lah yang sebenar-benarnya melanjutkan pewaris Rasulullah SAW. Al-ulama umana'ul ummah, umara ummati. Para ulama, para kiai, orang yang bisa dipercaya untuk memelihara umat. Marilah kita ikuti bersama dan kita simak bersama Mau'idhah Hasanah yang kedua oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Sirot. Kepada beliau dihadurkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man taba' sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdah. Ashabal fadilah hadratul muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turki sufiyah al-mu'tabarah, hadratul syekh Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin, Wapres berapa? Wakil Presiden RI 2019-2024, atalallahu baqa'ah dhukhran lana wal ummah. Al-ailatul ariqah min dzurriyyatil marhum al-maghfurlah Mbah Bisi Samsuri, a'azzahumullah bi'izzih. Para ibu nyai, ibunya Mas Imin, Ibu Faridah Salahuddin Wahid, Ibu Munjidah, wabakil nyai-nyai, hafizahumullah, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Akhil Azizil Muhtaram, Dr. Kiai Haji Abdul Muhaimin Iskandar, mantan tetangga. Dulu main remi bareng, gaple bareng waktu masih pengangguran, tapi nasibnya beda. Saya dengan Pak Muhaimin sama, akidatan, sama, syariatan, tapi yang beda ghanimatan. Nasibnya beda dalam ghanimah. Kalau akidah sama, semuanya sama lah. Tinggal ghanimah ketinggalan. Kalau ketinggalan. Yang saya hormati juga Kiai Haji Abdul Hakim, Mursyid atau Musyrif Al-Ma'had Tebuireng, Azzallahu bi'izzih, Kiai Haji Mastuki, Atalallahu baqa'ah, Kiai Haji Dr. Marzuki Mustamar, Kiai Haji Zainal Abidin, Kiai Haji Dr. Hasib Wahab,
dan Gus Raqib Wahab, Gus Abdul Halim Iskandar, Dr. Haji Hasan Tambak Beras, Hadratus Syekh Musyrif Ma'had Manbaul Ma'arif Syekh Haji Abdus Salam Sahib akramahullah bikaramih, Profesor Dr. Muhammad Nasir yang saya banggakan, Haji Marzuki Mustamar, bodolan ketua wilayah, sama dengan saya, bodolan PBNU sama lah. Ada Mas Suki juga, Mas Suki Bedowi, ini bodolan sekretaris PBNU. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyul hudur. Kita semua telah mendengarkan dengan khusyuk mau'idhah hasanah, risyadat wa taujihat azizah dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Semoga kita semua bisa menjalankan apa yang telah disampaikan oleh Kiai Ma'ruf li ajli i'lai kalimatillah lis-sunnah wal jamaah, demi menjunjung tinggi kalimah Nahdlatul Ulama, kalimatul ma'ahid, suara pesantren, kalimatul masyayikh, suara para kiai, kalimatuna jami'an, suara kita semua. Amin. Saya datang ke sini tidak akan tausiah sebenarnya. Hanya saya cinta kiai. Saya sangat mencintai Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahid, Gus Dur, dan mencintai Mbah Bisham Suri walaupun belum sempat berkenalan. Mencintai Kiai Wahab, mencintai orang solihin walaupun saya bukan orang soleh sama sekali. Saya membenci orang ahli maksiat, tapi saya juga sama, tukang maksiat tiap hari. Umur 72 tahun saya ini, umur 72 tahun. Tapi tidak semakin takarrub, tidak semakin mendekat dengan Allah, malah maksiatnya dosanya sing saben dina tambah. Niku kula. Padahal umur wis 70 loro tahun, putu wis 10. Cucu udah 10. Tapi bagaimanapun, kita semua yang hadir sini, khususnya saya, sangat-sangat mencintai orang soleh. Oke, betul. Imam Syafi'i sendiri saking tawaduknya Syafi'i, beliau berkata begini, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah akramu man tijaratuhul ba'asi walau kunna sawa'un fil bidha'ah. Saya mencintai orang soleh walaupun saya tidak termasuk orang soleh. Mas Syafi'i loh, ya Allah. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Gaza, Palestina tahun 150, wafat tahun 204 di Fustat, Kairo, Mesir. Imam Mazhab. Mengaku saya bukan orang soleh, tapi saya mencintai orang soleh. Wakrahu man tijaratul ma'asi. Saya membenci orang yang ahli maksiat. Walau kunna sawa'un fil bid'ah, saya sendiri sama rajin maksiat, kata Imam Syafi'i. Apalagi kita-kitaan tidak boleh sombong, tidak boleh menganggap saya hebat, saya turunannya apa? Turun siapa? Turunnya Bani Anu lah, Bani Anu, Ba Anu lah. Kalau tidak ada mutunya, saya tidak boleh mengatakan saya paling hebat, yang lain di bawah saya.
karena darah saya mengalir darah suci. Percuma ngomong kayak gitu, percuma. Buktikan kualitasnya. Waktu di haul Tebuireng juga saya mengatakan, wa syarrul alamina dzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sejelek-jelek manusia orang yang hanya mengandalkan kakek buyutnya, mbah-mbahnya. Saya turunannya Raden, saya turunannya Kanjeng Bendoro, atau saya turunannya Mbak. Percuma itu kalau hanya mengandalkan kakeknya. Wa khairun nasi dzu hasabin qadimi. Sebaik-baik orang yang mempunyai kebesaran luhurnya dan dia sendiri aqama nafsi hasaban jadida, dia sendiri membangun kebesaran. Gus Dur orang besar, putra dari seorang ayah yang besar, Wahid Hashim, cucu dari seorang kakak yang besar, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim. Gus Dur itu Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim. Nasabnya bagus. Beliau sendiri membangun kebesaran dengan ilmu dan perjuangan yang luar biasa, yang sama dengan perjuangan dan ilmunya mengikuti jejak Mbah Hasyim Asy'ari dalam intelektualitasnya, kualitas ilmunya, dan keikhlasan perjuangannya. Tanpa beliau-beliau inilah kita belum tentu sebesar ini. Tanpa Mbah Wahab, tanpa Mbah Bisri, kita belum tentu sebesar ini. Oleh karena itu, mari kita tetap pada prinsip kita menghormati ulama bi'ilmihim karena ilmunya, menghormati kiai bi'ilmihim karena ilmunya, di samping karena keturunan mbah-mbahnya juga ulama besar. Itu ya. Karena ulama lah, tadi Mbah Kiai Ma'ruf Amin juga sudah menyinggung, ulama lah yang sebenar-benarnya melanjutkan pewaris Rasulullah SAW. Al-ulama umana'ul ummah, umana ummati. Para ulama, para kiai, orang yang bisa dipercaya untuk memelihara umat. Ulama lah yang mampu memelihara umat. Dulu para sahabat berjasa besar memperluas Islam sampai ke Cina. Sahabat Qutaibah bin Muslim sampai ke Asia Tengah. Sahabat Qutsam Ibnu Abbas sampai ke Maroko. Sahabat Uqbah bin Nafi', Mesir, Libya, Aljazair, Tunis, Maroko, Uqbah bin Nafi', sampai ke Andalus, Tariq bin Ziyad. Nah, itu jasanya para sahabat. Tapi yang membangun ilmu pengetahuan, peradaban, kemajuan Islam dari sisi ilmu, para ulama. Terutama abad kedua Hijriah. Orang yang pertama kali menggagas ilmu nahwu, grammar, ya Allah, mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul lah, hal, tamyiz, ismu kana, khobaru kana, ismu inna, khobaru inna. Bukan orang Arab, orang Persi, orang Ajam. Imam Amr bin Qumbur, atau yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Kalau kita renungkan, ajib tuh. Yang menciptakan ilmu grammar Arab bukan orang Arab. Paham betul? Imam Sibaweh.
yang pertama kali menggagas titik. Titik ngisor siji, titik loro dhuwur, titik telu dhuwur, jib titik nang tengah siji, hak non titik, kho titik dhuwur, dan seterusnya. Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Yang menggagas harokat fathah, domah, kasrah, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari kota Farhad, Afghanistan. Bukan orang Arab. Ajib. Yang menggagas ilmu mustalah hadis tahun 99 Hijriah, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, prihatin melihat banyak hadis palsu, hadis bohong, qala Rasulullah bohong, demi politik atau demi saingan politik, saingan dagang, gengsi-gengsian. Maka Umar bin Abdul Aziz memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Gampang namanya, gampang ya? Gampang ya? Mantan ketua P3 lah udah. Syekh, bisa nggak bikin metode ilmu menyaring informasi? Mana yang benar, mana yang kurang benar, mana yang salah? Insya Allah bisa, kata Syihabuddin. 1 minggu menghadap khalifah sudah beres. Apa nama ilmunya? Mustalahil hadis. Hadis dianggap sahih kalau syaratnya 4. Antara murid dan guru ketemu. Contoh misalkan, saya ngomong kata Gus Dur begini, begini, begini. Benar itu, karena saya jumpa. Tapi kalau saya ngomong kata Mbah Hashim, nggak benar itu. Saya nggak ketemu kok. Yang kedua, gurunya hafalnya cerdas, nggak pernah lupa. Dhabit. Kalau tadi mutasil, yang kedua dhabit. Yang ketiga, siqah. Gurunya bisa dipercaya, nggak pernah nyolong sendal di masjid. Apalagi isi kotak masjid, apalagi. Yang keempat, adil di guru ini. Itu baru hadis sahih. Kurang 1 syarat hasan. Kurang 2 syarat dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu, munqati, mursal, muallal, dan seterusnya. Sampai ada yang paling jahat, yang paling parah, makdzub, mungkar. Itu yang bikin namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Imam Bukhari, Imam Muslim menggunakan metode itu, sehingga Imam Bukhari, Muhammad Ismail Al-Bukhari yang wafat tahun 256, menghafalkan atau menyaring hadis. Beliau hafal 600.000 hadis, setelah disaring menurut beliau hanya 4.000 yang sahih. Menurut Imam Muslim lebih dari 4.000 ditambah oleh Imam Muslim. Menurut Imam Hakim enggak, banyak hadis sahih itu ditambahin namanya Mustadrakul Hakim. Oke, gini nih diajari nggak di pesantren sini? Pak Zainal, diajari nggak gini? Di pesantren harus mendalam ilmu mustalah hadis, bukan hanya menghafal hadis. Mustalah hadis harus tahu persis. Supaya ada bedanya antara kiai kuliah pesantren dengan SAG. Kalau nggak ngerti mustalah hadis, apa bedanya kuliah pesantren dengan SAG? Usul fiqh, ya Allah, pesantren harus mendalam usul fiqh. Dari Lataiful Isyarat, Al-Waraqat, sampai Jam'ul Jawami yang paling sulit. Ghayatul Wusul lumayan sulit. Karang Abu Zakir Ansori. Suatu ketika Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Transoksania, Asia Tengah lah, Afghanistan dan sekitarnya, kirim surat pada Imam Syafi'i. Dibuka suratnya, dibaca oleh Syafi'i, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi', ada surat nih dari gubernur. Tanya tentang bagaimana memahami syariat Islam dengan benar. Ayo, naktub ar-risalah. Tulis surat yuk. Jawab pertanyaan gubernur. Imam Syafi'i imla dikte.
Robi nulis, akhirnya surat balasannya Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, risalahnya Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah yang dikenal dengan Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Pesantren harus mengaji ini. Bukan hanya fikih, usul fikihnya yang harus didalami pesantren. Otaknya cair gitu loh. Otaknya pencer. Kalau hanya fikih saja gampang. Gimana isinya surat? Ini kalau saya terangkan 2 tahun ini. 4 semester. 1. Gubernur, kalau yang paham syariat Islam dengan benar, harus paham ayat-ayat Al-Quran. Dengan berbagai macam tipenya. Ada ayat muhkamah, sudah jelas baku. Qul huwallahu ahad. Ada ayat mutasyabihah, remang-remang. Butuh tafsir, butuh takwil. Aula mastumun nisa. Suami istri punya wudhu, senggolan batal. Apa senggolan itu? Lalu di sini ulama khilaf. Menurut Imam Syafi'i, suami istri punya wudhu, senggolan batal. Sengaja atau enggak sengaja, syahwat atau enggak syahwat. Kakek-kakek dan nenek-nenek senggolan enggak sengaja, batal wudhunya. Menurut Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau enggak. Menurut Imam Hambali, kalau saling lamasa itu musyarakah, saling merangkul, batal. Kalau enggak cuma gandeng, tawaf gandeng, enggak batal. Imam Hambali. Menurut Imam Abu Hanifah, suami istri punya wudhu, ciuman, sengaja, dengan syahwat, enggak batal. Asal tidak yang satu. Paham kan yang satu, paham ya? Paham enggak yang satu? Penggalian jenengan lu nih, kira-kira. Ya kalau sekeliwat, itu pulau salah, wala haula wala quwata. Ya menurut Imam Abu Hanifah, lamasa itu jamaah. Ayat lamasa. Ini namanya ayat mutasyabih. Santri harus paham ini. 2. Ayat mutlaqah dan muqayyadah. Mutlaqah absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak. Ada lagi yang muqayyad dengan syarat wa ulil amri minkum. Harus taat pada pemerintah kalau baik. Kalau pemerintah korup jangan diikutin. Paham betul? Korupsi ini merajalela luar biasa ini. Sampai sekarang. Pun ada ayat ammah, ada yang khosoh. Perintah umum, aqimus shalah, wajib sholat siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang kedua khusus, wajib perang kalau lagi perang. Kalau lagi perang nggak wajib perang, kalau dia nggak lagi aman. Mbak Hashim Asy'ari resolusi jihad tanggal 22 Oktober karena lagi perang. Yang keempat, ayat ada hakiki, ada majazi. Ada ayat realistis, ada yang metaforis. Yang metaforis, yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Allah nggak punya tangan. Kekuasaannya, qudratullah. Ayat kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi hancur kecuali mukanya Allah, bukan muka. Allah nggak punya muka, zatnya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di akhirat malaikat baris, Allah datang periksa barisan. Inspektur upacara apa? Apel bendera merah putih pagi Senin apa? Yang datang bukan Allah, perintahnya. Wa jaa rabbuka ay wa jaa amru rabbik. Ngene iki usul fik namanya. Otaknya bisa cair. Pesannya harus ngajar ini. Nah, kalau enggak sama dengan SAG nanti. Apalagi ada ayat nasikh yang menjelit, ada mansukhah yang didelit, yang dihapus. Nah, sudah paham Quran tidak cukup, kata Syafi'i. Harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran sangat umum. Perintah sholat 62 kali. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya apa sholat itu. Wonten beten? Jawab, wonten beten?
Tidak ada. Sholat itu namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 kali. Nggak ada itu. Yang bilang jawab ada berarti nggak pernah baca Quran. Bacanya cuma kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, lillahi ma fis samawat, la ilaha illallah, subhanallah azim. Rampung al-fatihah, tahlil berkat. Ya penting, berkat penting. Berkat itu penting. Kalau mboten yang sewu nggih mboten sombong nggih. Bapak kula niku anake 5, lanang kabeh. Ya alhamdulillah ora bodoh-bodoh banget ora. Kakak saya Kiai Ja'far almarhum, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Cirebon. Nomor 3 Mustafa Akil, mantu Mbah Mun, sekarang salah satu isyuda PBNU. Nomor sekawan ni Ahsin, sudah wafat. Ngajarnya Fatul Mu'in. Nomor sekawan S1 Al-Azhar, Ni'am. Nomor kalih kulo ya lumayan lah, tinimbang sepi lumayan. Tinimbang sepi, kulo lumayan lah. Saya pikir kenapa ya? Bapak saya bisa anaknya lumayan. Karena anaknya dipakani berkat. Tenang, tenang. Ayo bandingkan dengan anak pejabat. Yang dikasih makan hasil markup proyek. Saya jamin anaknya nakal itu nanti. Dikasih makan hasil korupsi. Saya jamin anaknya nanti narkoba itu. Gimana? Dan putra para kiai-kiai yang lain juga. Ini termasuk contoh kecilnya ayah saya lah, yang contoh kecil. Ya Allah, kok bisa ya? Saya sendiri nggak bisa itu. Saya sendiri nggak bisa. Anak saya 4 yang jadi cuma 1 nomor 3. Dr. Rehab Said Akil. Ada di Google juga ada nama itu. Cucu yang paling besar S2 di Melbourne, Australia. Dengan predikat 3,8. Papernya HD, High Dissertation. Capaian yang paling tertinggi. Walhasil alhamdulillah lah ada yang jadi. Tapi tidak semua anak saya jadi. Nggak seperti ayah saya. Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat, apa namanya, hanya perintah sholat 62 kali. Hadis yang menjelaskan, furidat alaikum khamsu maktubat, al-zahar wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kaum Islam 5 kali sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Bukan Quran, hadis itu. Hadis pun ada mutawatir, ma la yuhtamal fil kidz wal khata'. Hadis yang nggak mungkin bohong, nggak mungkin salah, namanya mutawatir. Rawahu jam'un an jam'in, yang diriwayatkan oleh umat dari umat. Yang kedua, masyhur terkenal. Yang ketiga, aziz baik bernilai. Yang keempat, ahad, yang rawinya individual. Sudah paham hadis, belum cukup. Kata Imam Syafi'i, bayan akli, pemahaman akal, kecerdasan akal, harus dipakai. Tidak cukup hanya nas, Quran hadis. Kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada Gubernur Al-Mahdi, dalam risalahnya. Akal ada 2. Akal kolektif rame-rame namanya ijma, konsensus. Apa hasilnya ijma itu? Apa hasilnya coba produknya? Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyam liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku', tuma'ninah, as-sujud. Itu bukan Quran, bukan hadis, tapi akale ulama sepakat rukunnya sholat 17. Coba kalau nggak ikut ulama, nggak akan tahu rukunnya sholat piro. Kalau ada orang sholat baik, sholatnya baik, saya tanya, Ustaz, sholatnya baik, belajar dari mana? Oh, saya belajar langsung Quran dan hadis. Wallahi bohong, demi Allah bohong. Yang benar jawabnya, belajar dari ayah saya dari gurunya, dari kainya, dari syekhnya. Mentok datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik, antara lain Imam Malik, antara lain gurunya. Imam Malik dari Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah dari Imam Kharijah. Imam Kharijah dari bapaknya, sahabat Zaid bin Thabit. Ketua tim penulis Al-Quran. Zaid bin Thabit dari Rasulullah SAW. Yang benar itu jawabnya. Gak usah taklid. Cukup Quran dan hadis.
Ini saya tanya. Hadis yang paling hebat hadisnya siapa? Imam Bukhari. Sudah cukup Quran dari hadis Bukhari Muslim. Saya juga tahu hadis paling hebat Imam Bukhari. Masa mantan ketua BPN nggak ngerti? Tapi ente nggak tahu nih. Imam Bukhari, muhaddits nomor setunggal itu muridnya Imam Syafi'i, pinter. Kalau betul ngomong goblok yang nanti kayak Gus Miftah nanti. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail yang hafal hadis 600.000. Dia cuma kulit sampul ya. Kafre kitab Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Ta'lif wa tasnif Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al-Mutaffa 356. Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari sing hafal hadis 600.000. Wafat tahun 256. Imam Syafi'i kan 204. Imam Syafi'i 204. Dikit 256. Bermadhab Syafi'i, taklid pada Imam Syafi'i. Imam Bukhari kalau taklid, NTSAG Masya Allah perguruan Islam swasta. Dosnya sering mencret, awak muslim bolos pas. Bayar 15 juta di wisuda S1. Aku yang ngerti umumnya. Itulah para ulama dulu. Imam Ghazali kaya apa pintere? Taklid pada Syafi'i, Asy'ari dan Syafi'i. Imam Razi, pengarang tafsir 32 jilid, Mafatihul Ghaib, taklid pada Asy'ari dan Syafi'i. Imam Baqillani, Imam Haromen, Imam Al-Iji, As-Sanusi, Al-Bajuri, Ad-Dasuqi, Al-Baqillani, Al-Bahili, semua taklid pada Asy'ari dan Asy-Syafi'i. NTSAG, Allah, macam terjemahan. Anggodasi ngalor ngidul, tadi dibuka tas isinya terjemahan. Tarikhnya diwaca terjemahan Khulasatu Nuril Yakin. Hanya saya hormati. Satu lagi, kecerdasan akal individual. Namanya kias, kata Syafi'i. Analogi, ada 9. Aulawi, Burhani, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ri, Iqna'i. Saya akan rangkai 2 saja. Kalau yang 7 nanti kalau kesini lagi nanti tahun depan. Pertama, kias Burhani. Kias fakta. Narkoba, sabu-sabu, haram. Di Quran nggak ada. Inna sabu haram. Wajah Quran. Atau hadis qala Rasulullah SAW, sabu-sabu haram wal Bukhari watan. Ijma' pun nggak ada. Harus pakai kias kalau akan menghukumi itu. Namanya kias burhani. Gimana kias burhani itu? Ada muskirun. Ini barang memabokkan. Namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun. Setiap mabokkan berarti khamr. Itu namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram. Setiap khamr itu haram. Namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram. Maka ini barang haram. Namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Ini harus diajarkan di pesantren. Kalau enggak ini enggak cair otaknya nanti. Coba kalau enggak pakai kias, kita enggak bisa menghukumi sabu-sabu, narkoba, kokain, heroin. Di Quran, di hadis enggak ada. Kias aulawi. Quran tidak melarang nempeleng ayah ibu. Betul, enggak ada ayat Quran jangan nempeleng ayah ibu. Yang ada wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar dengan ayah ibu, jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, gak usah ngomong, gak usah bentak, tempeleng aja. Gak boleh. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih. Kalau orang Sunda, komo keneh, komo deui. Fabil aula, lebih-lebih nempeleng. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Mendekati loh yang dilarang. Yang dilarang apa? Mendekati. Zinanya
Jawab, zinanya yang dilarang mendekati. Kalau mendekati saja haram, lebih-lebih itu harus pakai kias memahami ayat ini. Nggak pakai kias nggak bisa itu. Nah, ini yang penting, kesimpulannya yang penting. Dengan adanya metode akli yang namanya ijma' dan qiyas, melahirkan ilmu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu produk dari metode ijma' dan qiyas. Bayan akli ulama dari Sapinah sampai Muhadzab, Majmu' Syarh Muhadzab 25 jilid sampai Mahalli 40 jilid, produk dari metode ijma' dan qiyas. Kalau tidak ada ijma' dan qiyas, malah yang paling banyak qiyas, ijma' sedikit. Kalau nggak ada ijma' dan qiyas, tidak ada ilmu namanya ilmu fikih. Makanya kalau ulama, kiai-kiai, munas NU, pertanyaan 15, 3 hari selesai. Biasanya dipimpin oleh Kiai Ma'ruf biasanya kalau Bahtul Masail. Coba kalau bukan NU, 2 tahun barangkali 15 pertanyaan itu. 2 tahun barangkali. Kalau kiai-kiai bahas masalah pertanyaan, jawab pertanyaan, 15 pertanyaan, hukumnya bunga bank, hukumnya keluarga berencana, hukumnya Jumatan di kantor, hukumnya Jumatan 2 kali, 2 shift misalkan, hukumnya apalagi lah. Banyak sekali, dijawab hanya 3 hari selesai. Karena kayak otaknya cair dengan metode ijma' dan qiyas. Alhamdulillah paham.